Baik, kali ini saya coba jelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di kontrol panel mesin. Ya. Yang pertama adalah tombol jok. Ya. Tombol jok berfungsi untuk menggerakkan meja, ya, dan spindle, ya, menggunakan tombol arah panah. Jadi coba kita gerakkan searah sumbu X ke kanan. Nah, kalau kita tekan X ke kanan, dia akan bergerak ke kiri. Kalau kita tekan sumbu X ke kiri, nah, meja akan bergerak ke kanan. Oke. Kalau kita tekan tombol Y ke atas, nah, meja akan bergerak mundur. Ya. Kalau kita tekan tombol Y ke bawah, meja akan bergerak maju. Kalau kita tekan tombol Z ke bawah, nah, spindle akan turun ke bawah. Kalau kita tekan tombol Z ke atas, spindle akan bergerak ke atas. Selanjutnya, fungsi dari tombol handwheel. Jadi, fungsi handwheel ini berfungsi untuk sama dengan fungsi tombol jok, ya. Cuman dia tidak menggunakan tombol arah panah, tapi dia menggunakan MPG di sini. Jadi langsung aja kita tekan tombol handwheel, ya. Kemudian kita pilih kecepatan yang paling cepat, ya, biar kelihatan travelnya. Kemudian kita pilih sumbu Z misalnya. Kalau kita putar ke arah negatif, ya, spindle bergerak turun, ya. Kalau kita putar ke arah positif, spindle akan naik ke atas. Kemudian kalau kita pilih koordinat Y, kita putar ke arah positif, meja akan mundur. Kalau kita putar ke arah negatif, meja akan maju. Selanjutnya kalau kita pilih koordinat X, kita putar ke arah positif, meja akan bergerak ke kiri, ya, berlawanan, ya. Kalau kita putar ke arah negatif, ya, meja bergerak ke arah kanan. Oke. Selanjutnya tombol rev point. Rev point ini berfungsi untuk mengembalikan posisi meja dan spindle ke posisi home mesin, ya. Jadi coba kita tekan rev point, kemudian kita tekan sumbu Z ke atas, kemudian kita tekan sumbu X ke kanan, kita tekan sumbu Y positif. Oke. Meja kembali ke posisi home mesin. Begitu juga dengan spindle. Untuk fungsi dari tombol rapid, ini adalah bagian dari fungsi tombol jok juga, tapi digunakan untuk memakai kecepatan paling tinggi, ya, untuk gerakan meja atau spindlenya. Sebagai contoh, kalau saya gerakan dengan jok biasa, itu kecepatannya seperti ini, ya. Tapi kalau saya tekan tombol rapid dan ditambah tombol X misalnya, nah ini akan gerakan paling cepat, ya. Nah, gerakan paling cepat. Oke. Kita tekan lagi tombol rapidnya, kemudian kita gerakan, dia akan lambat lagi. Baik, untuk tombol program manager, fungsinya adalah untuk mengelola file-file program yang ada di memori mesin CNC atau di memori USB atau memori eksternal.
Coba kita pilih Program Manager, dia akan tampak di sini file-file program yang ada di memori NC atau memori mesin CNC. Selain di memori mesin CNC, kita juga bisa membuka file-file yang ada di memori eksternal atau USB. Ya, di sini kalau kita tancapkan USB, di sini ada lubang atau port untuk USB. Ketika kita tancapkan USB di sini, lalu kita klik option ini USB, maka dia akan tampak file-file yang terdapat pada USB. Ya. Nah, untuk RS32 ini kalau kita hubungkan dengan kabel ke komputer langsung, jadi kita bisa mengakses file-file yang ada di harddisk komputer. Baik, di sini sudah ditampilkan ya file-file program yang ada di mesin CNC. Nah, kalau kita ingin memilih salah satu program, ya kita tinggal pilih dengan mengarahkan tombol arah panah ya, ke bawah atau ke atas ya. Misalnya kita mau pilih yang ini, param misalnya. Tinggal kita klik input, akan tampak pada layar file program ya, dari program yang kita pilih ya. Untuk fungsi dari tombol program adalah untuk membuka file program yang sedang dikelola ya. Sebagai contoh, saya tekan tombol program, nah langsung kita tampilkan lagi file program yang sedang kita kelola ya. Misalnya kita mau hapus ya, atau mau kita edit ya, atau mau langsung dieksekusi ya. Kita harus tekan dulu kembali ke tombol program. Selanjutnya untuk fungsi dari tombol offset, untuk menampilkan settingan beberapa parameter, diantaranya parameter work offset, tool length, dan tool wear. Sebagai contoh, ketika saya klik tombol offset, nah di sini tampil settingan parameter untuk G54 yang menentukan titik work offset atau titik 0 benda kerja ya. Kemudian kalau saya klik tulis, di sini tampil daftar alat ya, parameter tool length dan parameter radius dari tool ya. Kemudian kalau saya klik tool wear, di sini akan tampil settingan dari simpangan atau keausan pada parameter tool length dan parameter radius. Jadi ini digunakan apabila terdapat kehausan ya pada tools kita ya, baik secara tinggi maupun secara radius atau diameternya berkurang. Untuk memasang pisau atau tools ya pada mesin CNC, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Pertama-tama kita harus menekan tombol mesin sehingga muncul menu TSM ya. Kita masukkan dulu nomor dari tools yang akan kita pasang ya. Di sini kita masukkan tool number yang akan kita pasang. Misalkan kita akan memasang tool 1, maka di sini kita masukkan dulu atau kita input tool number 1 ya. Kemudian kita klik input, lalu kita tekan tombol cycle start. Oke. Di sini tampak magazine berputar seolah-olah sedang memasang tools ke spindle ya. Baru selanjutnya kita ambil toolsnya ya, ambil toolsnya,
kita pasang pada spindle ya. Tapi pastikan bahwa tombol K11 ini ditekan terlebih dahulu ya. Ditekan, kemudian kita ambil toolsnya ya. Kita pasang pada spindle, add to magazine, pasang di main spindle. Nah, oke. Pada mesin yang sebenarnya biasanya kita harus memasang tools ini pada spindle dengan cara menekan tombol putih yang ada di spindle mesin. Oke. Ya, biasanya tombol ini kita tekan dulu, kemudian kita tahan, lalu kita masukkan toolsnya ke spindle ya. Jangan dilepas sampai toolsnya benar-benar pas. Ketika sudah pas, baru kita lepas tekanan tombol ini ya. Untuk melepasnya juga sama ya. Untuk melepasnya, cara melepasnya, pertama-tama kita pegang dulu toolsnya ya, atau arbornya, kemudian kita tekan, tahan, lalu lepaskan. Setelah lepas, baru lepaskan tekanan dari tombol putih ini. Oke. Untuk disimulasi ini tidak dilakukan ya. Ini hanya menaruh di main spindle ya, di main spindle. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah terpasang. Sudah terpasang ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan tools 2. Misalnya kita ingin memasang tools 2, kita masukkan angka tools number 2. Kemudian input. Kemudian kita klik cycle start. Oke. Kemudian kita pilih lagi atau kita ambil lagi tools 2, misalnya bentuknya beda, face mill. Kita add to main spindle lagi. Oke. Oke, maka face mill ini sudah terpasang di station 2 ya, atau di magazine 2. Oke. Misalnya kita akan pasang lagi tools 3, kita input lagi tool number 3, kita input, kita cycle start, lalu kita ambil lagi misalnya kita mau pakai drilling ya, atau center drill. Add to magazine, taruh di main spindle lagi. Oke. Sekarang sudah terpasang 3 tools pada 3 station. Untuk fungsi dari tombol mesin adalah berfungsi untuk dapat mengakses tombol, handwheel, jog, rev point, dan tombol-tombol lain yang ada di kontrol panel mesin. Misalkan kita ingin menggunakan handwheel ya, kita harus aktifkan dulu tombol mesin ya. Kemudian kita bisa gunakan tombol yang lain seperti jog atau rev point ya. Untuk fungsi dari tombol MDA ya, ini untuk masuk ke mode penulisan program sederhana. Misalkan ingin memanggil tools nomor 2 misalnya, kita akan tuliskan pada mode MDA, tapi sebelumnya kita harus tekan dulu tombol mesin, baru kita tekan tombol MDA. Akan tampak seperti ini ya. Lalu kita tuliskan program pemanggilan tools nomor 2. Jadi programnya adalah
M6 untuk memanggil tools, dan nomor dari tools yang akan kita panggil. Misalnya kita ganti ini jadi 2 ya. Kemudian kita input, lalu kita cycle start. Nah, secara otomatis lever dari tangkai dari magazin ini akan mengambil tools nomor 2 dan memasukkannya ke spindle. Nah, begitu juga kalau kita tulis lagi ke tools nomor 1 misalnya. Balik lagi ya. Kemudian kita input, lalu kita tekan cycle start. Oke. Atau kita ingin memposisikan benda kerja ini ke titik 0 benda ya. Titik 0 benda kerja atau G54. Maka program yang kita tulis adalah G90 mode absolut ya. G54, kemudian kita ketik G00 ya. X0 Y0 ya. Kemudian posisikan pisaunya berada di 50 mili di atas titik 0 benda. 50 Z50. Lalu kita tekan cycle start. Jadi benda langsung diposisikan ke titik 0 benda ya. Dan pisau berada di atas ketinggian 50 terhadap titik 0 benda. Oke. Untuk fungsi dari tombol auto adalah untuk mengeksekusi program atau untuk menjalankan program yang sudah siap ya, yang sudah benar. Jika parameter-parameter yang diperlukan seperti work offset, ya, tool offset sudah siap, maka kita bisa mengeksekusi program. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita buka program yang sudah kita edit, ya, dan sudah benar. Ya. Lalu kita klik eksekusi. Baru kita klik auto ya. Selanjutnya kita klik cycle start. Jadi di sini tampak program sedang running atau bekerja dan sedang memproses benda kerja. Ini tampak air coolant-nya menyala ya. Apabila kita ingin mematikan secara manual, kita bisa tekan tombol coolant off ya. Nah, untuk mematikan program, kita menekan tombol reset ya. Kemudian kembalikan posisi pisaunya ke atas. Apabila kita ingin menjalankan program ini tahap demi tahap atau blok per blok, kita bisa menggunakan fungsi dari tombol single block. Kita tekan single block, lalu kita klik cycle start. Nah, blok pertama dipanggil ya. Kemudian kita lanjutin lagi, kita klik lagi. Blok berikutnya, kemudian blok selanjutnya kita klik lagi. Nah, memutar spindle, kita klik lagi, mengeluarkan coolant, dan seterusnya ya. Kalau kita ingin melepaskan single block, maka
program akan dijalankan secara otomatis dari awal sampai akhir. Untuk mematikan program, kita tekan tombol reset. Lalu kita kembalikan ke posisi atas spindle-nya dengan menekan tombol red point Z+. Oke, kita tekan tombol reset. Bulannya mati. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai langkah-langkah pengoperasian mesin CNC milling Sinumerik 808 DM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.